11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk dengan rencananya membuat klan Sea Dragon menetap di Pulau Julu. Setelah itu Jin Hyuk didatangi Loki dan Thor agar bisa berlindung di Giant Fortress. Setelah itu Jin Hyuk mengatur rencana dengan pergi ke pelelangan dewa. Di acara pelelangan, Septilda terus menawarkan barang lelang. Sekarang Behemoth Claw terjual kepada Hercules dari Olympus sebanyak 2,5 juta mana stone. Selamat Tuan Hercules. Yang lainnya kesal, para bajingan Olympus itu pasti bermandikan sumber daya. Hercules melihat heran ke arah Jin Hyuk. Apa-apaan manusia itu datang sejauh ini dan dia belum menawar satupun barang. Aku berencana untuk menghancurkannya dengan kekuatan menawar murni untuk menunjukkan jarak di antara kami. Tapi sepertinya dia bahkan tidak memiliki dananya. Manusia baru mencapai bagian pertengahan tower. Dia pasti kesulitan datang kemari. Paling-paling dia menjelat dewa rendah dan menerima bantuannya. Kemudian Septilda mengeluarkan barang lelang lainnya. Sekarang izinkan saya mempersembahkan item lelang selanjutnya. Ini adalah item yang bahkan saya bangga untuk menampilkannya. Terlahir dari alkemis yang melangkah ke dalam Forbidden Realm. Masterpiece terbesar mereka, manusia artifisial pertama, Homunculus. Jin Hyuk tersenyum melihat itu. Akhirnya ada di sini. Hercules menyadari ekspresi Jin Hyuk. Ia merencanakan sesuatu. Anubis bilang, makhluk itu masih ada di sini setelah sekian lama. Bikin pusing kepala saja. Di antara para dewa di sini, itu menjadi lelucon baginya. Septilda teriak, kita memiliki proses lelang yang sangat istimewa untuk memenangkan Homunculus. Pertama-tama kalian harus diakui sebagai masternya. Gunakan cara apapun yang kalian mau. Selama dia mengakui kalian sebagai masternya, kalian menang dan bisa pergi membawanya tanpa membayar sepeser pun. Kesempatan sekali dalam seumur hidup. Acara gila yang dibawakan oleh rumah lelang. Di sana semua anggota lelang terdiam. Osirin di samping Anubis heran. Sungguh tidak ada yang mau menawar boneka ini. Apa tidak ada yang tertarik? Anubis menjawab, sekali lagi tolong diam Osirin. Ada alasan kenapa tidak ada yang mau menyentuh makhluk itu. Jin Hyuk hendak mengangkat tangan, tapi didahului oleh Hercules. Aku Olympus akan menawarnya. Hercules meledek ke arah Jin Hyuk. Dihina oleh boneka seperti itu adalah hinaan yang tidak bisa aku abaikan. Hercules maju mendekati Homunculus. Ia berkata, akui aku sebagai mastermu atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Homunculus hanya terdiam. Hercules mulai kesal. Kau cukup pendiam untuk sebuah boneka. Mengaktifkan Heroic Strike. Sejujurnya aku tidak peduli diakui olehmu. Aku di sini hanya untuk memastikan agar orang yang aku benci tidak mendapatkanmu. Hercules memberi serangan. Sebuah ledakan terjadi. Anubis bilang, jadi akhirnya dia meledak. Tapi mendadak Hercules dibuat kaget karena tangannya menjadi gosong dan terluka. Osirin meledek, dia malah menghancurkan tangannya sendiri. Anubis bilang, sudah kuduga, boneka itu kebal terhadap kekuatan dewa tingkat tinggi. Jika Divine Power biasa saja tidak bekerja, sudah pasti tidak ada yang akan mengambilnya. Setelah itu Jin Hyuk mendekat. Jika kau sudah selesai minggir saja, sekarang giliranku menawar. Hercules tangannya kesakitan. Kau kira bisa melakukan hal yang bahkan tidak bisa kulakukan. Kau sungguh berpikir kalau itu mungkin terjadi.
Anubis terlihat dahulu saat bertemu dengan Jin Hyuk. Dulu aku berpikir sama seperti Hercules, tapi itu adalah kesalahan dari kesombonganku. Aku sudah mempelajari hal ini. Aku melihat Kang Jin Hyuk mengambil apa yang ia inginkan dengan cara yang bahkan tidak akan dibayangkan oleh para dewa. Homunculus di hadapan Jin Hyuk berkata, "Apa kamu juga mau melakukannya melalui kekuatan?" Jin Hyuk menjawab, "Menaklukkan melalui kekuatan itu hanyalah jalan yang mudah. Aku selalu menyukai jalan yang lebih sulit." Sementara itu di bumi, tepatnya di kediaman Jin Hyuk, si kembar sedang ngobrol dengan Yuri. "Kenapa kalian mengikuti Jin Hyuk? Sedikit aneh untuk player top rank seperti kalian bertindak sebagai petarung garis depan miliknya, kecuali dia memiliki rahasia kita atau semacamnya. Kalian tahu bos mengecap kita dengan kutukan yang aneh." Si kembar menjawab, "Tapi kutukannya tidak pernah aktif, bukan?" Dalam hatinya Yuri bilang, "Kalau dipikir-pikir, aku bahkan tidak bisa mengingat kapan kutukan itu dipicu lagi." Si kembar bilang, "Biasanya aku akan mengabaikan pertanyaan seperti itu, tapi karena kamu selalu baik kepada aku, akan kujawab kenapa aku mengikuti Jin Hyuk. Pertama, benar dia kuat, dan berada di sekitarnya membuat situasi menjadi menarik. Tapi sejujurnya, aku rasa hal ini lebih seperti kekerabatan." Di dalam pelelangan, Homunculus ekspresinya berubah melihat sesuatu yang Jin Hyuk keluarkan. Menyatukan komponen item, Hercules sadar itu. Bukankah itu Philosopher's Stone? Philosopher's Stone replika dibuat. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, "Kelihatannya seperti yang asli dari luar, tapi ini hanyalah tiruan yang meniru energinya. Ini energi yang dulu pernah digunakan oleh para alkemis dari kerajaan kuno saat mereka melawan yang dilarang. Ini adalah inti yang mereka gunakan untuk menciptakan Homunculus, makhluk yang terbuat dari Philosopher's Stone, makhluk yang mirip dengan manusia tapi bukan salah satu dari mereka. Itulah kenapa hanya ada satu cara untuk memenangkannya." Kemudian Jin Hyuk memasukkan batu itu ke dalam tubuhnya, menyerap replika dari Philosopher's Stone. Jin Hyuk sekuat tenaga menahannya. Hingga pada akhirnya, Jin Hyuk memancarkan aura yang sama seperti Homunculus. Merasakan energi itu, Homunculus heran sendiri. "Aku tidak pernah merasakan energi seperti itu sebelumnya, energi dari jenisku." Jin Hyuk mendekati Homunculus dan bilang, "Apa yang kau rasakan barusan disebut kekerabatan. Benar, itu adalah perasaan yang kau rasakan saat kau melihat sesuatu sepertimu." Jin Hyuk memegang rantai yang membelenggunya. "Sekarang buang rantai kesepian yang kau taruh di sekitarmu dan ikut bersama aku. Mulai sekarang aku janji, kau tidak akan pernah merasa seperti kau dilemparkan ke dunia ini sendirian lagi. Kau akan menjadi salah satu anggota keluarga." Di sana Homunculus terharu mendengar itu. Keluarga. Rantai itu pun pada akhirnya hancur. Sejenak Homunculus teringat masa lalunya. "Saat aku membuka mata, ingatan pertamaku adalah para alkemis yang menciptakan tubuhku. Astaga, dia bekerja. Kita berhasil." Waktu itu Homunculus ditusuk dengan tombak, tapi tak berhasil melukainya. "Lihat, tombak ini meleleh. Dia melawan Divine Power." Homunculus berpikir. Setelah itu datanglah eksperimen-eksperimen lainnya, tapi aku tidak keberatan karena eksperimennya tidak sakit. Mereka adalah seluruh duniaku. Tapi di saat rasa penasaran mereka melewati batas, lab itu pun hancur. Aku menjadi sendirian di dunia ini dan mereka mati. Sebuah cahaya terang lalu muncul. Para anggota pelelangan heran. Homunculus bilang dalam hati, "Aku kira aku benar-benar sendirian sampai ada orang yang datang mencariku. Orang yang sama sepertiku." Sementara itu di bumi, Alice selesai belanja. Belus terlihat capek. "Nona Alice, kenapa Anda membeli semua ini dan tidak melihatnya sama sekali?" Alice menjawab, "Entahlah, aku bosan begitu aku mendapatkannya." Dalam hatinya Alice resah.
Tidak peduli sebanyak apa aku berbelanja dengan Belus, aku tetap merasa kosong. Rasa bosan yang tidak bisa dijelaskan. Cepatlah selesaikan urusanmu, kontraktor. Kemudian suara ketukan pintu terdengar. Alice ekspresinya berubah senang. Akhirnya kau kembali, kontraktor. Tapi Alice mendadak kecewa karena Jin Hyuk membawa homunculus. Jin Hyuk bilang, biar aku perkenalkan anggota keluarga baru kita yang akan tinggal bersama. Mulai sekarang namanya adalah Frey. Si kembar langsung datang, wajahnya imut. Frey, kenapa namanya itu? Si kembar langsung memeluknya. Apapun itu aku menyukainya. Kelihatannya dia tidak akan mudah mati. Kau bagian dari keluarga kami. Sekarang ayo berkeliling. Alice terlihat sedikit cemburu. Jin Hyuk bilang padanya, Alice, Frey akan membutuhkan banyak perhatian. Pastikan untuk mengurusnya seperti yang kau lakukan pada Andrea. Alice melempar bantal. Kamu yang membawanya, kamu yang harus mengurusnya. Alice marah dan masuk kamar. Belus bilang, aku sudah tidak tahu lagi. Sementara itu di sebuah tempat misterius, Hastings terlihat sedang bicara dengan seseorang. Orang tersebut berkata, jadi Kang Jin Hyuk melakukan hal aneh lagi. Apa gunanya kita bekerja keras untuk menyembunyikannya dari mata sistem jika kita terus gagal menghabisinya? Manusia itu semakin sombong hari demi hari. Jika hal itu terus terjadi, kita tidak akan bisa memenuhi bagian kita. Aku akan mempertahankan keseimbangan tower demi makhluk kuno. Hastings langsung bersujud. Saya sungguh minta maaf karena sudah kehilangan kepercayaan Anda. Saya Hastings menerima tanggung jawab penuh atas alasan apapun. Hastings bilang lagi, tidak peduli seberapa mengesankannya Kang Jin Hyuk, dia bahkan bukan dewa dari mitos tertentu. Pada akhirnya dia masih manusia. Semua ini masih ada di dalam kendaliku. Hastings langsung ditampar. Orang tersebut bilang, Lord Subnigura telah berkata tawarkan kesempatan tapi jangan biarkan mereka melupakan hutang yang ada. Bersyukur atas hukumanmu yang bermanfaat. Sosok tersebut adalah herald dari makhluk kuno deity lantai ke-50 bernama Nyarlath Hotep. Ia menjentikan jarinya dan bilang pada Hastings, kau memang goblin yang aneh, Hastings. Kau terus gagal setiap kali aku datang kemari. Jadi mari hindari kesulitan bersama-sama. Kali ini aku akan membantumu. Bawa mereka. Akan aku pinjamkan mereka kepadamu dengan tujuan membunuh Jin Hyuk. Mereka adalah anjing pribadiku yang kujaga baik-baik. Para Old Guard. Beberapa waktu kemudian, Jin Hyuk, Teresa, Yusung, dan Frey masuk ke dalam tower. Anda telah memasuki lantai 19 dari Tower of Trial. Sambil jalan Jin Hyuk berpikir, lantai ke-19, alam liar yang tidak terbatas. Zona Mid-Tier yang dipimpin oleh para Dryad yang menyembah alam. Crow of Tyranny yang aku lihat dalam ingatan Heavenly Demon ada di sini. Maka mulai dari itu, aku akan menemukan semua mahkota dan naik menjadi yang paling atas. Frey mulai melihat lingkungan di sekitar. Teresa bertanya pada Jin Hyuk, jadi kau membawa manusia artifisial? Jin Hyuk menjawab, dia namanya Frey, anggota terbaru dari Veteran Company. Statusnya sangat tinggi, tapi dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki moral, tidak ada yang manusiawi darinya. Teresa menjawab, sepertinya dia akan membutuhkan banyak perhatian. Teresa mendekati Frey dan menyapa, senang bertemu denganmu, namaku Teresa. Yusung juga heran, kau benar-benar sudah berubah. Dirimu yang aku ingat dalam virtual game, bukan orang yang akan membawa rekan sebanyak ini. Saat itu kau membuang siapapun yang tidak berguna, atau langsung menghancurkan mereka jika mereka tidak sesuai dengan standarmu. Jin Hyuk menjawab, tapi kau juga banyak berubah. Lihat, kita tidak bertarung dan hidup berdampingan. Di sela situasi mereka langsung dikepung dari segala arah. Manusia yang menginjak-injak Mother Earth tidak boleh lewat. Ia melihat Frey. Tunggu, makhluk apa itu? Makhluk menyeramkan yang tidak berjiwa. Jin Hyuk langsung menyerah. Yusung bilang, aku ingat penghuni hutan ini sebelumnya tidak agresif. Jin Hyuk menjawab, awalnya memang begitu.
Seseorang kemudian datang, turunkan senjata kalian semua, ucap ketua Dryad bernama Yuasis. Mereka bukan musuh kita, setidaknya itu yang aku tahu sebagai ketua. Lama tak jumpa ketua veteran company Kang Jin Hyuk. Bawahannya heran, Nona Yuasis, apa Anda mengenalinya? Benar, aku bertemu dia pertama kali saat pemilihan paksi lapisan tengah. Waktu itu dia menunjukkan kekuatannya dan membentuk faksi sendiri di sana juga. Jadi apa yang membuatmu datang kemari? Semua player yang menyelesaikan lantai 15 akan pergi melawan bos. Jin Hyuk menjawab, aku tahu kenapa ras yang damai seperti kalian sedang di ujung tombak. Pasti karena ada fenomena aneh yang terjadi di hutan ini, bukan? Aku datang untuk menyelesaikannya. Setelah itu mereka mulai berkeliling. Alice masih tak mau bicara. Jin Hyuk dalam hatinya bingung. Apa kau sangat kecewa? Aku tidak mengerti kenapa kau bertingkah seperti itu. Yuasis yang melihat Prey bilang pada Jin Hyuk, homunculus, makhluk yang diciptakan oleh ketamakan para alkemis. Anak tersebut tergantung jiwa yang terkandung di dalamnya. Dia bisa menjadi guardian atau senjata pembunuh yang kejam. Ngomong-ngomong, energi sihir di hutan ini sedang naik. Bahkan makhluk asli sini mulai ganas. Karena kamu datang untuk menyelesaikannya, kamu pasti sudah tahu penyebabnya, bukan? Jin Hyuk tersenyum. Tentu saja. Mereka lalu menemukan sebuah gate yang terbuka. Jin Hyuk bilang, tidak perlu aku beritahu, aku tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi jaga gerbang dengan baik. Dan ingat, jangan biarkan seorang pun masuk kecuali kami. Kami akan memberitahukannya nanti. Jin Hyuk dan rekannya lalu masuk ke dalam gate tersebut. Bawahan Yuasis bertanya, apakah Anda bisa mempercayai manusia dengan begitu mudah? Yuasis menjawab, kamu sepertinya salah paham. Kita tidak punya kontrol untuk mengatur situasi ini dari awal. Kang Jin Hyuk, dia adalah orang yang tidak bisa kita hentikan meski kita sudah mencobanya. Setelah melewati gate, Jin Hyuk kini berada di padang gurun. Teresa bingung, kenapa ada gurun di dalam hutan? Jin Hyuk mengeluarkan sesuatu. Matahari di sini sangat parah. Semuanya pakai jubah ini. Perjalanan kita masih jauh. Mereka mulai menyusuri gurun. Teresa terlihat dehidrasi. Bisa buat satu lagi. Jin Hyuk mengaktifkan glacial sculpting. Teresa merasa dingin. Terima kasih, ini membuatku lebih baik. Mereka terus menyusuri gurun dan melihat bangkai para monster. Panas di sini tiada duanya. Aku lebih baik dikerumuni monster. Sejauh ini tidak ada apa-apa. Kita jalan ke arah yang benar, bukan? Jin Hyuk dalam hatinya berpikir, lantai tersembunyi di lantai 19, Dune of the Sun, dengan temperatur 40 derajat. Semuanya menjadi sulit, tapi di suatu tempat di sini pasti ada Crow of Tyranny. Teresa kemudian merasakan sesuatu. Ada yang muncul di sana. Dari bawah tanah monster Shenwon muncul. Yusung bersiap mencabut pedangnya. Menyulitkan saja. Jin Hyuk menghentikan. Tunggu, beri dia kesempatan. Majulah Frey. Frey mulai bergerak. Ia mengeluarkan 2 buah dagger. Target terkonfirmasi. Shenwon bersiap menghisap segala sesuatu. Tapi dalam sekejap, Frey melubangi bagian tubuh Shenwon. Memulai eliminasi target. Sementara itu di wilayah faksi lantai 44, Eden, Gabriel sedang diinterogasi. Tolong jelaskan kepada saudara dan saudari Eden apa yang terjadi pada God Auction. Bisakah kau berikan laporan secara detail dan jelaskan kenapa kau gagal merekrut Teresa de Laurentia? Dia adalah kesempatan emas kita. Gabriel lalu teringat pembicaraan terakhirnya dengan Jin Hyuk setelah pelelangan. Gabriel bilang, salah satu anggota faksimu, Teresa,
sedang direkrut oleh Eden. Tentu saja kami hanya menginformasikannya ini untukmu sebagai rasa hormat kepada ketua faksi. Teresa mengikuti doktrin Goddess of Light dan dia harus mematuhi rekrutmen kami. Jika dia menolak, dia akan merasakan murkanya seorang malaikat dan akan dihancurkan, termasuk semua anggota faksimu. Jin Hyuk sejenak terdiam dan melihat Frey. Jin Hyuk berkata, "Aku tidak mau." Gabriel sontak kaget. "Apa kamu yakin akan menentang permintaan dari faksi terkuat di lantai atas? Kamu juga akan menanggung konsekuensinya." Jin Hyuk menjawab, "Aku tidak sebodoh itu untuk salah menilainya. Tak akan kuberikan Teresa pada siapapun. Dan satu lagi hal yang sangat kau inginkan, informasi tentang Necronomicon." Di pertemuan, Gabriel menceritakan percakapan itu pada para malaikat lain. Suasana mendadak ricuh. Seorang malaikat bilang, "Necronomicon itu buku berisikan ekspedisi di lantai 50 yang dikuasai oleh makhluk primordial. Bahkan para malaikat tidak mengetahui keberadaannya. Mana mungkin manusia bisa mengerti isi buku itu? Entah benar atau tidak. Jika benar maka kita dapat informasi. Jika tidak, Kang Jin Hyuk akan menerima konsekuensinya. Tangkap dia dan paksa dia untuk beritahu segala hal, bahkan jika itu berarti dia menjadi rusak," ucap Archangel bernama Kijakiel. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.